Halo Kofren, dalam soal kemudian kita ketahui bahwa efisiensi sebuah transformator itu akan sebesar 50%. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soal adalah apa? Yang ditanyakan dalam soal adalah kondisi apa yang bisa mempengaruhi efisiensi transformator tersebut menjadi 50%. Dimana kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui rumus dari efisiensi transformator. Dimana efisiensi transformator kemudian bisa dicari dengan menggunakan rumus yaitu besarnya daya pada lilitan sekunder atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai PS kemudian dibagikan dengan besarnya daya pada lilitan primer atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai PP dikalikan dengan 100% atau kemudian kita bisa menggunakan rumus yaitu banyaknya energi pada lilitan sekunder atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai WS dibagikan dengan banyaknya energi pada lilitan primer atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai WP kemudian dikalikan dengan 100% atau kita bisa menggunakan rumus yaitu besarnya tegangan pada lilitan sekunder atau kita tuliskan sebagai nilai Vs, kemudian dikalikan dengan besarnya arus pada lilitan sekunder atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai Is, kemudian dibagikan dengan besarnya tegangan pada lilitan primer atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai Vp, dikalikan dengan banyaknya arus pada lilitan primer atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai Ip, kemudian dikalikan dengan 100%. Atau kemudian kita bisa menggunakan rumus lainnya yaitu banyaknya lilitan pada sekundernya atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai Ns dikalikan dengan nilai Is, dibagikan dengan banyaknya lilitan pada primernya atau kita tuliskan sebagai nilai NP kemudian dikalikan dengan nilai IP kemudian dikalikan dengan 100%. Dari keempat rumus ini kemudian kita bisa meninjau satu-satu opsi yang ada, di mana kemudian kita tinjau terlebih dahulu opsi untuk bagian A. Untuk bagian A dikatakan bahwa untuk tegangan sekundernya akan menjadi setengah dari tegangan primer atau kemudian kita bisa tuliskan untuk nilai Vs-nya itu akan sama dengan 1/2 dari tegangan primernya atau nilai Vp-nya. Dimana kemudian apabila kita misalkan ini merupakan rumus pertama, ini merupakan rumus kedua, ini merupakan rumus ketiga, dan yang untuk ini itu merupakan rumus keempat. Maka untuk menyelesaikan soal bagian A kita bisa menggunakan rumus ketiga, di mana kita ketahui bahwa besarnya efisiensi dari transformator itu kemudian akan sama dengan nilai Vs kemudian dikalikan dengan nilai Is, dibagikan dengan nilai Vp kemudian dikalikan dengan nilai Ip kemudian dikalikan dengan 100%. Dari sini kemudian kita lihat bahwa variabel yang diketahui hanyalah nilai Vs dan nilai Vp, sedangkan kita tidak mengetahui perbandingan dari nilai Is dan nilai Ip. Maka dari itu kita tidak bisa menarik kesimpulan untuk opsi bagian A. Maka opsi bagian A kemudian kita bisa nyatakan salah. Selanjutnya kita lihat untuk opsi bagian B. Untuk opsi bagian B kemudian dikatakan bahwa besarnya arus sekunder atau nilai Is-nya kemudian akan menjadi setengah dari arus primernya atau kemudian kita bisa tuliskan akan sama dengan 1/2 dikalikan dengan nilai Ip. Untuk menyelesaikan soal ini kemudian kita bisa menggunakan rumus ketiga dan keempat, di mana kemudian kita tuliskan ulang untuk rumus ketiganya yaitu nilai Vs dikalikan dengan nilai Is, dibagikan dengan nilai Vp kemudian dikalikan dengan nilai Ip kemudian dikalikan dengan 100%, dan kita tahu bahwa untuk rumus keempat itu akan sama dengan nilai Ns dikalikan dengan nilai Is kemudian dibagikan dengan nilai Np dikalikan dengan nilai Ip kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, untuk opsi bagian B kita ketahui kita hanya mengetahui perbandingan variabel dari Is dan Ip. Kita tidak mengetahui untuk perbandingan variabel tegangannya dan perbandingan variabel banyaknya lilitan pada sekunder atau kita misalkan sebagai nilai Ns dan primer atau kita misalkan sebagai nilai Np. Maka dari itu untuk bagian B kita tidak bisa menarik kesimpulannya, maka kita bisa simpulkan di sini bagian B bernilai salah. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian C. Untuk bagian C kemudian dikatakan bahwa daya sekundernya menjadi setengah daya primer atau kemudian kita bisa tuliskan bahwa nilai PS-nya itu akan sama dengan 1/2 dari nilai PP-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kemudian kita bisa menggunakan rumus pertama, di mana kita ketahui bahwa efisiensi itu kemudian akan sama dengan nilai PS per PP kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, dari sini kemudian kita ketahui untuk efisiensinya itu akan sama dengan 50%. Maka kemudian apabila kita pindah ruaskan kita dapatkan di sini nilai PS akan sama dengan 50% dibagikan dengan 100% kemudian dikalikan dengan nilai PP. Apabila kita sederhanakan maka kita dapatkan nilai PS itu akan sama dengan 1/2 dari nilai PP. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan untuk bagian C, di mana kemudian kita ketahui bahwa daya sekundernya kemudian akan menjadi setengah dari daya primernya. Berarti kita bisa tuliskan di sini untuk bagian C itu bernilai benar. Selanjutnya kita lihat untuk bagian D. Kita tuliskan di sini ya. Untuk bagian D kemudian dikatakan bahwa banyaknya lilitan sekunder atau kemudian kita tuliskan sebagai nilai Ns adalah setengah dari
probabilitas primernya, atau kemudian kita tuliskan akan sama dengan 1/2 dikalikan dengan nilai NP. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kemudian kita bisa menggunakan rumus keempat, di mana kita ketahui efisiensi itu akan sama dengan nilai NS, kemudian dikalikan dengan nilai IS, kemudian dibagikan dengan nilai NP, kemudian dikalikan dengan nilai IP, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, dari rumus ini kemudian kita tidak mengetahui perbandingan variabel IS dan IP. Maka dari itu kita tidak bisa menarik kesimpulan untuk bagian D. Maka kita bisa tuliskan di sini untuk bagian D itu bernilai salah. Selanjutnya kita lihat untuk bagian E, dikatakan bahwa semua pernyataannya salah, tetapi kita ketahui bahwa opsi bagian C itu bernilai benar. Maka kita bisa simpulkan di sini jawaban yang benar adalah bagian C. Inilah jawabannya dan sampai berjumpa di pembahasan soal selanjutnya.